Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat setia dimanapun Anda berada? Masih di podcast kita bersama saya Setia Furqan Holid. Dan hari ini podcast kita mendatangkan sepasang narasumber yang luar biasa. Nanti kita akan gali dulu nih dari suaminya, dari seorang pria cowok yang ganteng nih, maskulin banget, pakai jaket hitam ya. Kita langsung kenalan sama Kang Sena sama Tefani. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Sena? Alhamdulillah Kang. Tefani sehat? Alhamdulillah. Hatur nuhun, makasih banyak udah hadir di podcast Setia Talks bersama sahabat setia. Dan kita mau cerita dikit ya. Jadi kenapa saya kenal sama beliau? Jadi saya punya teman namanya Kang Dodi Detula, pernah di sini juga, luar biasa, penontonnya puluhan ribu ya, banyak yang terinspirasi dari kisah beliau. Dan menurut saya ini gak kalah seru nih. Wah, Kisah dari Kang Sena sama Tefan ini gak kalah seru ya. Dan beliau ini, jadi saya ceritanya ditelepon di WA gitu. Bro, punya sepeda nggak bro gitu? Aduh, sepeda, aku mah sepeda biasa. Udah sepeda lipat lah gitu. Kita buat komunitasnya. Nih ada teman aneh pengusaha namanya Kang Sena, Bro Sena. Oke siap lah, saya bilang gitu. Akhirnya saya belilah. Qadarullah hujan. Iya. Akhirnya ketemu sama beliau di sebuah masjid di Jalak Harupat ya. Dan akhirnya ngobrol-ngobrol asik. Saya bilang nih orang harus nih di Setia Talks nih gitu. Dan makasih Kang udah hadir di sini. Alhamdulillah. Kang, banyak orang yang mungkin masih belum kenal siapa Kang. Boleh kenalan singkat dulu, lahir di mana, usia berapa, terus punya anak atau seperti apa, silakan. Oke. Assalamualaikum sahabat setia. Perkenalkan, saya Sena Asbul, lahir di Bandung ya. 9 Desember tahun berapa coba? Tahun 91. Oh, masih muda tahun 91 dong. ya. 3 tahun di bawah saya Iya. ya. Berarti belum 30 tahun sekarang? Belum. 29 ya? 29. Oke. Profesi sebagai tukang ngopi. Tukang ngopi. Pengusaha yang senang ngopi kesana sini sekaligus silaturahmi gitu. Menarik. Dan tukang sepedahan. Dan tukang sepedahan sekarang. Kemarin sampai sepedahannya ke Pangandaran. berapa ratus kilo Pak? Pangandaran tuh kalau dari Bandung 200 kiloan. Berapa jam? 7 jam lebih. 7 jam lebih. Masya Allah. Ini rekor. Ini terjauh. Iya, terjauh. Berapa kali break? Berhenti yang lamanya cuman sekali sih, makan siang aja. Makan siang, sisanya paling ada 2 kali berhenti lagi cuman ngisi minum doang. Emang hobi dari dulu? Kalau dulu sih waktu kecil hobi sepedaan iseng aja ya. Iya. Udah berapa tahun terakhir serius kayak gini? Nah, justru kalau serius sepedaan ini baru malah bulan Juni. Oh, baru. Bulan Juni awal sepedahan. Tapi serius Anda mah? Cuman ya agak serius soalnya saya tuh tipikalnya kalau udah basah tanggung mandi sekalian gitu. Oh, keren ini. Futsal main ya, sepedaan main. Ini saya ingin banyak belajar dari sosok beliau nih. Tefani, ini siapa yang harus menceritakan, Anda atau istri Anda langsung? Mending langsung aja. Ini katanya nggak tahu, aku cuma dengar waktu kemarin gitu. Salah satu Miss Indonesia juga. Iya, betul. Iya. Apa benar Teh? Iya, jadi waktu itu finalis Miss Indonesia tahun 2015. Tahun 2015. Gimana ceritanya Anda bisa kenal sama ini? Kalau kenal kita tuh dulu pacarannya udah lama sih. Oke. 6 tahun. Oke. 6 tahun. Alhamdulillah sama Allah dijodohkan juga. Masya Dulu Allah. sempat terjebak cinta yang salah ya. Iya betul. Iya. Pacaran gitu kan. Oke. Dari tahun berapa Anda pacaran sampai akhirnya nikah? 2011. 2011. Udah ada asbul atau belum? Belum. Dari belum. Jadi Anda mencintainya bukan karena asbul ya? Iya. Alhamdulillah. Bener-bener dari nol banget. Bener-bener dari nol banget. Sama-sama orang Bandung? Sama. Iya, orang Bandung. Orang Bandung Tapi juga. kelahiran di Di Cirebon. ya. Oke. Lahir doang di sana. Usia berapa Teh?
27 tahun ini. Berarti beda 2 tahunan Beda ya. 2 tahun. Saya ingin banyak dulu ngobrol sama Akang, boleh? Iya. Nanti kita ada sesi khusus dengan Teteh dengan Akang ya. Siap. Karena saya ini sosok utama, tapi penting ada istri gitu Oh, loh. iya. Karena menurut saya nggak ada kesuksesan suami tanpa juga ada dukungan dari istri. Betul banget. Kang Sena, aku kemarin ngomong ada merinding itu loh ketika dengerin gimana ada Asbul, gimana Akang waktu masa mudanya. Tapi ini bukan buka aib loh Kang. Iya. Ini cuma jadi inspirasi. Hal-hal yang menurut Akang itu nggak usah dibuka ya nggak usah. Tapi hal-hal yang itu jadi inspirasi buat teman-teman yang hijrah mungkin atau juga yang sekarang ada masa lalu atau seperti apa. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi. Kang, ceritain dong dari masa apa ya, masa kecil. Apa Anda udah cita-cita jadi pengusaha? Enggak sih, enggak pernah. Jadi ini kecelakaan atau kayak gimana jadi Ya, pengusaha? bisa dibilang seperti itu ya. Jadi SMA di mana, kuliah di mana sampai akhirnya jadi pengusaha, gimana tuh ceritanya? dulu emang dari zaman SMP, zaman SMA tuh basicnya seneng sama fashion gitu. Oke. Jadi ngikutin banget perkembangan fashion dalam dan luar negeri gitu ya. Pokoknya kalau di sekolah tuh pengen tampil paling gaya aja, Oh, paling keren gitu. gitu. Dari dulu tuh gitu. Iya, iya. Cuman dari SMP juga alhamdulillah udah belajar bisnis gitu ya. Pokoknya Jualan apa tuh Kang dulu? jualan sweater dulu, ada sweater polos. Dulu lagi musim sweater polos. Itu apa karena orang tua pengusaha? Kebetulan orang tua juga pengusaha juga. Apa pengusaha apa? Dulu papa macem-macem, pernah juga di bidang konveksi, pernah juga pemborong gitu. Jadi ngelihat juga ada lah ya, ada titisan sedikit gitu. sih, bahkan ya. dulu orang tua tuh ke saya tuh bilang jangan jadi pengusaha, berat katanya. Oh gitu. Apalagi orang tua ngelihat sosok saya yang kasarnya mungkin tahu ya keseharian, jadi pengusaha teh berat gitu ya. Apalagi dengan karakter saya yang kayak gini mungkin ya, tadinya udahlah biar aman. PNS lah, PNS lah, atau jadi polisi lah. polisi Kebetulan lah. kalau ayah kan ya ada basic pengusaha lama dia, kalau ibu di kepolisian gitu. Oh, ibu di kepolisian. Berapa bersaudara Kang? 4, Anak keempat. Oh, jadi anak bungsu. Bungsu, ya, anak Atau anak bungsu mah biasanya diemaskan dong. Oh enggak, sama Enggak aja. juga, sama aja. Sama aja Lalu ceritanya? gitu. Pokoknya apapun yang bisa menghasilkan uang ya lumayan lah, tambah-tambah buat jajan gitu ya, tambah-tambah buat belanja baju lagi gitu. Iya, iya. Jualan baju untuk beli baju gitu. SMP di Bandung. SMP di Cimahi, SMP Di Cimahi. 4 Cimahi Iya. ya. Mm-mm. Dulu SMP udah mulai, dan teman-teman tuh ngikutin apa yang saya pakai gitu. Apapun yang saya pakai Anda teh. jadi trendsetter, Pak. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi gitu ya. belinya di Anda akhirnya. Iya, belinya di saya gitu. Cerdas. Dari dulu tuh, tapi nggak terlalu dalam dulu mah, cuman iseng aja Iseng aja. nyambil gitu Iya, ya. Iya. Udah ke SMA, sama SMA juga sambil jualan apalah, ada celana lah, tapi merek orang lain gitu. Oke, Bukan oke. merek sendiri. Pokoknya cuman ngeresellerin lah Iya, gitu kalau anak sekarang ngeresellerin. ya. Nah, pas kuliah SMA di Cimahi. Oh, SMA di 13, SMA Oh, SMA 13 Bandung. Ya. Itu SMA istri saya, Pak. Oh, gitu. Jangan-jangan kita enggak lah, dia lebih tua dibandingkan Kakak saya. kelas Kakak berarti ya? kelas banget, Oke, kakak kelas banget. iya. Terus. Nah, udah gitu SMA juga tetap ya masih bisnis ya kayak gitulah, Sama iseng-iseng. sweater, lebih ke fashion sama ya. Fashion gitu ya. Udah pas kuliah, saya kuliah di Unisba. Jurusan apa? Kuliah di Unisba jurusan Ilmu Komunikasi. Wih, Vkom, mantap, ya. mantap. Nah, malah waktu kuliah tuh malah jualan keripik. Oh iya, Jualan keripik ya. buat sendiri atau Enggak, reseller. brand? Oke. Reseller. Oke. Jadi ada merek keripik. Saya jadi resellernya dulu. Zaman-zamannya rame keripik tuh. Iya, ada Sekitar- Maici dan yang lain ya. Sedang rame-rame Oh itu boom-boom ya. lagi booming-boomingnya gitu. Dan iya. akhirnya jualan juga. Jualan tuh ke sekolah-sekolah ya. Karena emang dari dulu kenalan tuh banyak di mana-mana gitu Iya, ya. iya. Jadi gampang kalau mau jualan di mana-mana tuh. Benar. Kenapa emang seneng gaul? Iya. Dari dulu. Dari dulu. Jadi bukan cuman gaul dengan anak SMA aja, tapi Enggak. dengan luar SMA juga. Malah dulu waktu SMP tuh SMP di Cimahi, tapi ikutan les GO di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Jadi punya teman-teman di Bandung. Ya, jadi emang dari dulu juga niatan les itu buat cari temen gitu. Bukan cari ilmu. Ya waktu SMP gitu ya, pengen di Bandung biar temennya banyak. Padahal kadang lesnya mah ada bolosnya gitu ya. Iya. Ya standar lah anak SMP, anak SMA gitu ya.
Begitupun waktu SMA pengen lagi les GO ya, tujuannya pengen dapet teman banyak gitu, makanya lesnya yang jauh gitu. Tapi alhamdulillah jadinya mungkin teman dari SMP 1 sampai SMP 50 ada gitu ya. Begitupun pas SMA gitu ya, dari SMA 1 sampai SMA 27 ada teman gitu. Oh gitu. Benar. Keren. Ya berkah silaturahmi teh ya, walaupun waktu itu belum tahu gitu ya. Tapi emang seneng guyup gitu iya. kan? Seneng ya? Cuman emang senang aja gitu ya, banyak teman gitu ya, Iya, banyak iya. ngumpul Iya, sana iya. sini. Walaupun waktu itu kumpulnya bisa dibilang ya ada positifnya banyak negatifnya gitu ya. Tapi ya mungkin ya namanya anak muda gitu ya. Tapi alhamdulillah berkahnya sekarang pas saya mau memulai bisnis Punya banyak jaringan, punya banyak link gitu. kenal-kenalan, nggak susah. Gak susah mau kesana sini. Gitu. Waktu kuliah terus? Nah pas kuliah sambil jualan keripik, sambil ini juga sempat nge-resellerin merek lain juga, jualan baju merek lain gitu ya. Pas di 2013 udah lulus belum itu? Belum. Pas semester akhir sama dosen dikasih mata kuliah wirausaha komunikasi, disuruh bikin bisnis per kelompok sebenarnya itu. Siap. Cuman kelompok saya waktu itu tuh udahlah, yuk saya aja lah yang bisnisnya, kalian mau bantuin aja gitu ya. Nah akhirnya bikin aja Asbul di 2013 itu tuh bikin Asbul gitu ya. Oh jadi 2000 berapa tuh? Udah mulai Asbul? 2013. Oh 2013 udah mulai Asbul. 2013. Sama teman-teman atau akang aja sebenarnya? Sebenarnya saya sendiri, cuman Iya. teman-teman bantuin, jadi Karena tugas sekolah. mumpang-mumpeng lah bahasa Sunda nama gitu ya. Iya. Udahlah sekalian nih, kan saya juga bosen gitu ya jadi korban fashion terus gitu, dari dulu belanja merek orang lain terus gitu ya, jadi korban gitu ya. Gimana Bener. kalau saya nyiptain gitu kan. 2013 aja bikin nyiptain dengan ya modal pas-pasan lah gitu ya. Mulai dengan apa Kang? Kaos, kemeja, Oh udah langsung kaos, kemeja langsung. celana. Dulu tuh ya modal pas-pasan, minim ilmu, tapi ya udahlah cobain dulu aja gitu ya. Jadi saya tuh tipikal orangnya yang belajar tuh sambil berjalan gitu. Siap. Biasanya pengusaha emang kayak gitu. Jalan aja dulu. Nanti gitu belajar ya. lah. Nah, kayak gitu. Jalan aja ya. Kasarnya dulu pas awal-awal produksi banyak salah lah, banyak inilah, banyak itulah gitu ya. Produksi sendiri? Nggak produksi. Masih maklun. Oke. Maklun ke orang gitu ya. Nih kayak gini nih desainnya nih, mau kayak gini gitu ya. Waktu itu kan modal pas-pasan, pasti produksi juga cuman sedikit-sedikit gitu ya. Kayak misalnya kaos. Paham. Jadi mahal dong. Udah mahal, jarang vendor yang mau, Kang. Iya benar. Soalnya katanya ngaragokan cenah. Iya, benar, Gitu. benar. Iya cenah ngaragokan. ya saya teh udah butuh ya. Iya. Ngelobi. Memohon lah. Aduh bantuan atuh gini. Akhirnya ada yang mau gitu ya. Jadi satu gambar tuh 6 sampai 12. Apa sih makna Asbul? Asbul tuh nama papa saya. Oh serius? Maaf buat Pak. Jadi Asbul tuh artinya tuh asal bulat tekad. Jadi apapun yang kita tuju dengan tekad yang bulat pasti akan tercapai. Enggak, nama papa siapa? Dadang Asbul. Asbul itu asli Asbul gitu. Iya, nama Landian lah. Jadi, Landian. Kaget aku. dari Iya. dulu sama orang tuh dikenal tuh. Tapi emang Pas udah itu tadi asal bulat tekad. Emang dari dulu gitu iya, kata papa. dari dulu itu. Oh, visinya papa itu. Selain itu Asbul tuh asal bulet katanya. Kan papa orang Tekad Garut. juga. Enggak, Bulet tuh. nama daerah Bulet teh. Oh, nama sorry. daerah di Garut, di Samarang namanya Bulet gitu. Jadi asal Bulet gitu si Asbul ini Dari teh. bulat gitu, Ah, dari sebuah bulet. daerah. Nah, gitu. Asal bulat tekad. Nah, gitu. Itu jadi visi kan? Jadi visi saya gitu. Oh ya, siap. Jadi papa tuh dari dulu selalu memotivasi saya, katanya gini. Modal itu bukan melulu uang katanya. Kamu dikasih fisik sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu modal yang sangat luar biasa dari Allah katanya. Keren. Nah, itu yang selalu memotivasi saya gitu ya. Jadi nggak selalu berpikiran bahwa modal itu uang gitu ya. Benar. Makanya dengan modal pas-pasan saya optimis, bismillah pasti bisa gitu. Dari modal berapa sih? Dulu awal-awal? Cuman berapa lah? Ya 5 juta 5 sampai 10 juta Uang lah. dari mana? Itu dulu minta sama mama. Oh, Minta sama investor mama. pertama adalah mama. Iya, mah minta ya walaupun banyak salah gitu ya. Dan di perjalanan tuh
kadang minta lagi 500.000 lah, 1 juta lah gitu. Kok mama mau Ya, ngedukung berarti mama? Ngedukung gak ngedukung sih. Dulu soalnya kan mama nyuruhnya udahlah biar aman jadi pegawai negeri karena gak gampang. Kayak mama lagi polisi lah gitu iya. kan, kamu kan? Gak gampang katanya jadi pengusaha tuh gitu. Iya. Nah, jadi dulu tuh udah aja dengan segala modal yang ada gitu ya, dimaksimalin aja gitu ya. Apa yang ada di depan mata, ya udah itu dijalanin aja, dinikmatin. Akhirnya gitu ya. 2013 mulai Asbul sampai bulan tahun apa? 2013 berjalan dulu jualan dari teman ke teman, jual dadat lah. Jual dadat. Jual dadat. Belilah kan friend kita, teman banyak. Ya. Iya. Dan yang jadi modelnya saya, istri dulu masih pacaran ya. Serius Li? Udah jadi model? Iya dulu emang basic istri kan model juga gitu ya. Oh iya benar. Jadi model. Dibayar nggak Bu? Dibayar sama cinta. Aduh, tapi jangan ditiru juga sih. Dan dia bantu jualin juga ke kampus. Kita sama-sama bawa baju, bawa celana. Istri juga sama bawa-bawa, ditawar-tawarin ke teman-temannya. Enggak gitu. malu? Enggak. Udah semester berapa itu mulai jualin Semester Asbul? akhir. Oh semester akhir. Oke. Karena ya gimana ya, santai sih, maksudnya kenapa mesti malu gitu. Iya, kalau iya. kita ngelakuin salah gitu ya, baru malu. Ini kan kita usaha gitu ya, ngelakuin hal yang benar gitu. Jadi kenapa mesti malu ya, percaya diri aja gitu. Dan alhamdulillah teman-teman juga pada support gitu ya, pada dukung. Naik terus dong. Nah naik terus gitu ya. Alhamdulillah mengalami kenaikan yang signifikan lah. Dari Walaupun tahun ke belum tahun. ada store kan? Dulu belum ada, oke. Belum. Dulu tuh gudang tuh masih di rumah, di kamar. Mantap. Stok tuh. Mantap. Ada orang yang mau pengen langsung lihat tuh, jadi dibawa ke kamar. Serius? Iya. Silakan milih. Aduh, di kamar. Ini apa nih, workshop atau kamar? Pabalatan. Tapi ya udah dinikmatin aja gitu ya. Kenapa mesti malu? Kan? Emang ini adanya gitu ya. Benar. Udah aja di kamar. Mungkin konsumen Asbul awal pasti pada tahu lah. Keren. Belum pakai website kan? Belum. Paling jualan di Instagram. Oh, udah ada Instagram. Udah ada Instagram. Udah ada. Oke. Awal-awal Instagram rame tuh dulu. Terus kadang kalau COD-an tuh sama saya langsung. Jadi udah ada tim waktu itu belum? Saya berdua dulu sama saudara. Oke, siap. Berdua sama saudara. Kalau COD-an sama saya dianterin. Ya gitu aja. Kadang sama si konsumennya tuh dikasih lebihin. Nih buat bensin katanya. Oke. Jadi menikmati proses banget tuh. Alhamdulillah. Dulu pernah ada ini nggak masalah apa gitu? Ya dulu awal-awal gitu. Enggak sih, alhamdulillah. Cuman ya maksudnya dulu belanja tuh pakai motor gitu ya, sambil sambil hujan-hujanan. So sweet sekali Anda, berat hidup ya. Tapi nggak pernah ngerasa udah asik aja, asik apa yang harus dikeluhin sih gitu kan. Ini pilihan hidup saya gitu ya. Benar. Ya mengalami kenaikan yang terus signifikan gitu ya. Sampai lulus kuliah? Sampai lulus kuliah diterusin aja. Sempet dulu tuh tes ke bank. Siap. Tes ke bank itu juga keinginan orang tua, karena tetap orang tua mah pengennya saya tuh suruh kerja aja. Iya, berdasi lah. Gitu. Berdasi lah. Ya udahlah, dalam hati tuh kalau ini. Lolos nggak? Lolos. Oh serius? Lolos ya. Lolos. Kerja dulu? Enggak. Gak mau ya, karena ya udahlah, saya mau dites karena ngikutin orang tua. Dulu. Tapi setelah itu nggak mau. Masuk, orang tua marah dong? Ya kenapa cenah, kata saya tuh. Mah gimana ya, susah tuh mau dipaksain juga, kata saya tuh. Udah aja doain ini bisnis Sena biar berkah. Benar. Bisa makin gede gitu. Udah minta doanya aja saya nama dulu tuh. Gitu aja sama orang tua tuh. Akhirnya ya udahlah, mungkin kata orang tua tuh gitu ya. Itu yang Sena pengenin, sok. Akhirnya alhamdulillah orang tua tuh udah mulai kelihatan, kasarnya mah ridho lah gitu ya. Udah mulai ridho ya. Ridho mama papa tuh. Nah berjalan aja terus. Akhirnya kita punya kantor, ada kantor di Cijerah tuh. Pertama di situ. Kantor di sana di daerah Melong. Bikin kantor di sana. Nah, terus sempat juga pas bulan puasa tuh jualan di pinggiran jalan Trunojoyo, Sultan Agung. Pakai mobil ya. Kan puasa suka banyak yang jualan di sana. Iya, betul. Nah, jualan di sana di mobil, di pinggir jalan gitu ya. Ya udah, bisanya gitu, mampunya gitu ya. Enggak tibung Kang kalau kayak gitu?
sempet dikejar sama tibum. Serius ya kan, makanya Anda maksudnya kalau ini kan ilegal kan? Iyalah, itu. Di pinggir jalan. Pedagang ilegal. Pedagang ilegal, tapi kan momen gitu ya, dan orang rame. gimana tuh kita teh apalagi Bakatku butuh. Nah, bakat gitu ya. Bakatku butuh bulan puasa ya udah ada tibum beberes. Gak ada ini gelar lagi. Gak ada gelar gitu. Ya alhamdulillah lah gitu ya. Dinikmatin ya. Tapi lumayan pas bulan puasa omset agak meningkat gitu ya, dan bisa lagi napas gitu. Karena dari dulu sih nggak pernah kepikiran untuk minjem ke bank gitu ya. Jadi modal yang ada aja diputar terus. Modal yang ada aja diputerin terus gitu ya. Dan kesini yakin gitu ya, Allah itu akan memberi sesuatu kepada kita ketika kita udah memantaskan diri dulu gitu. Jadi udahlah, manfaatin yang ada aja, terus jalan. Di Setia Talks tuh ada namanya, kita punya 3 tagline: tell the truth, share happiness, dan give inspiration. Kita harus ngomongin jujur-jujuran nih gitu. Saya pernah dengar Akang pernah dulu sampai asbul itu katanya dari apa, satu tempat malam sampai ke malam, itu gimana ceritanya? Aku nggak paham di situ. Dulu sampai akhirnya sekarang berubah menjadi hijrah gitu kan. Dulu emang si Asbul itu lumayan dikenal juga di dunia malam gitu ya, karena dipromoin sama DJ di Bandung, DJ Jakarta, bahkan sampai seluruh Jakarta. Indonesia. Iya. Sehebat itu jaringan Anda. Iya, alhamdulillah gitu ya, punya temen yang begitu banyak walaupun kasarnya di dunia yang seperti itu gitu ya. Tapi ya mereka juga maksudnya ada jasanya juga gitu ya untuk Asbul gitu ya, membesarkan. Walaupun akhirnya sekarang alhamdulillah lah udah nggak ini lagi di dunia malam gitu ya. Tapi dulu sempat tiap malam, bahkan seminggu tuh 4 kali, dari mulai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, di Ngapain? dunia malam tuh. Ya gitu aja, sambil promosi, sambil ya namanya dunia malam lah. Dari apa lulus SMA? Kuliah. Dari kuliah. Dari kuliah dulu. Kayak gitu aja terus. Ke teman, ikutan teman. Karena Anda memang tabiatnya seneng gaul. Seneng gaul gitu ya. Kayaknya kabawakeun lah kalau kata orang Sundanya. Dan apa namanya, ya di dunia malam ya gitu ya, terus aja gitu ya, dan monoton gitu. Capek gitu ya, terus-terusan kayak gitu ya. Akhirnya ngerasa jenuh gitu ya. Aduh, maksudnya apalagi sih yang belum dialamin gitu ya. Iya. Semua udah kealamin, dan alhamdulillah Allah kasih kejenuhan gitu ya. Udah benar-benar jenuh. Iya. Aku mau ini, tapi kayaknya ini ibunya ditunggu dulu anaknya. Nggak apa-apa, nanti kesini lagi. Siap. Di sesi kedua. Iya, Oke. oke. Aman. Nggak apa-apa, dilanjut lagi. Nah ini di sesi yang menarik ya, yang saya lihat nih sebenarnya momen hijrahnya, Kang. Ya. Bukan di Asbulnya saja, karena Asbul nih ada banyak cerita. Dan saya ingin ini jadi pelajaran buat teman-teman yang mungkin dulu pernah punya masa lalu kelam dan akhirnya hijrah. Di titik apa Akang merasa itu jenuh, Kang? Jadi bosan ya, maksudnya tiap hari tuh kayak gitu aja. Dikira tuh dengan bahagia, senang. Dikira tuh dengan kayak gitu tuh bakal bahagia terus, ternyata bahagianya tuh cuman sesaat gitu ya, ketika kita melakukan sesuatu dosa, maksiat. Walaupun itu membahagiakan, tapi melanggar aturan Allah, ternyata itu tidak membuat bahagia yang sesungguhnya gitu. Jadi kayak kamuflase lah gitu. Iya. Cuman ya bahagianya sesaat. Ada ini nggak, Kang? Ada titik pernah apa diceramahin oleh seorang ustadz, atau orang tua marahin, atau pacar misalnya gitu, atau apa sih, ada titik, atau emang dari diri aja? Wah, gue udah males nih gitu, tiap seminggu 4 kali ke pub, ke DJ atau ke ini gitu. Dulu pas jenuh gitu ya, capek, udah pengen ya apa nih, kebahagiaan, hampa lah gitu. Udah hampa kebahagiaan lain gitu ya. Ngelakuin sesuatu apa nih yang bisa nimbulin kebahagiaan lain yang bener-bener bahagia gitu ya. Ya nggak gini-gini aja terus gitu ya. Jenuh soalnya. Akhirnya sama Allah tuh dipertemuin aja sama emang orang-orang yang hijrah gitu ya. Mereka yang sering ngasih tahu saya, walaupun kadang keterimanya nggak enak gitu ya. Keterimanya tuh nggak enak.
Tapi awal-awal kan nolak lah ya, nafsu kita nolak gitu ya. Iya. Tapi qadarullah, Allah melembutkan hati gitu ya, akhirnya Insyaallah, ya. mau dikit-dikit belajar walaupun masih tetap jalan gitu ya. Dunia malam dulu tapi masih mulai ada kesadaran dikit-dikit. mulai ada kesadaran dikit-dikit. Akhirnya pas Itu belum nikah? belum nikah. Pas umroh, Momennya umroh. pas momen umroh tuh, saya tuh di sana tuh nangis bener-bener kalau tuh udah capek, udah jenuh gitu. Tahun ya. berapa, Kang? Itu tuh tahun 2016. Belum nikah? Belum nikah. 2016 bener-bener capek gitu ya. Umroh sendiri atau sama Sendiri. Oke. Sendiri. Oke. Berangkat umroh sendiri Udah punya tim, udah besar belum Asbul tuh? 2016? Asbul itu tim tuh ada mungkin 4-5 orang lah. 4-5 orang, oke. segituan Masih di lah. Melong juga sama. Masih Oke. di Melong, belum Oke. ada toko gitu ya. Oke. Berangkat umroh di sana tuh saya sampai nangis gitu ya, sampai ya Masya Allah Allah. capek gitu ya. Kayak gini terus gitu hidup terus. Masalah jodoh juga ya lo pokoknya pulang ke Bandung pengen nikah gitu ya. Maksudnya capek gitu kan, anak muda gitu ya. Ya kayak gitu terus gitu, Iya, nggak ada iya. ujungnya Nggak gitu ada ya. ujungnya, benar, Nggak ada benar. ujungnya. Pengen nikah, akhirnya pulang umroh, nggak lama kemudian gitu ya, nikah aja sama istri tuh. Dan pas dari mulai sebelum umroh juga udah berhenti minum tuh, walaupun kadang masih datang ke dunia malam gitu ya. Siap. Tapi udah Cuman memaintain teman-teman temen, aja. karena kan temen main pakai asbul nemenin doang, tapi kalau ditawarin minum udah enggak lah, nggak mau gitu ya. Udah nggak mau. Dikit-dikit ya Kang ya, smooth ya pindahnya ya. Dan setelah umroh itu benar-benar berhenti aja gitu ya. Masya Allah. Minum Ada segala tekad ya. macam. Nah, ini asal bulat tekad Asal ini. bulat tekad gitu. Jadi tekad mau jadi baik udah total lah Iya. gitu ya, tanggung ya. Alhamdulillah bisa berhenti dan akhirnya di 2017 nikah. Oke. Bulan apa Kang? Nikah? 2017 Agustus. Baru Bulan Agustus. dong berarti, baru 3 tahun dong. Baru 3 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah nikah ya, itu pun melewati fase-fase yang wah Kenapa? luar biasa. Nanti Wah, banyak. nanti kita bahas sama istri kan. Iya. Nah, apa berat ya? Ada banyak tantangan. Banyak lah, maksudnya ya kenapa saya milih istri saya, karena dia yang paling hebat gitu ya. Maksudnya Dan kenal Akang dari dulu, tahu kekurangan. kenal saya dari belum Dari dari nol lah, apa-apa gitu gitu ya, ya, betul. terus nerima segala kekurangan saya, nakalnya saya, segala macamnya saya, dia udah kuat lah gitu ya, dan Iya. kesetiaannya teruji gitu ya. Jadi Pernah putus nyambung? Pernah. Oh iya, Putus itu kan nyambung. biasa kan kalau Iya. dalam perpacaran tuh. Dulu ya kadang aduh bener istri luar biasa gitu ya, hebat gitu ya, masih terus mau nerima saya dengan ya maksudnya udah saya gimana gitu ya. Tapi itu posisi Asbul udah besar belum sih? Maksudnya pas nikah tuh, maksudnya udah growth banget atau enggak? Masih santai? Belum lah, Oh, masih belum. santai gitu. Belum. Masih santai tapi Oke. lumayan lah gitu ya. Sudah ada masalah di bisnis kan? Akang pernah cerita juga bahwa pernah ada hutang dan yang lain gitu. Nah, itu setelah pas 2000 berapa ya? 2000 Sebelum nikah atau sudah nikah? sesudah Sesudah nikah di 2017-an akhir 2018 gitu kan. Nah, ada inilah maksudnya, karena kan dulu tuh si Asbul tuh awalnya saya berdua gitu ya sama saudara. Oke. Jadi kongsi Ha-ha. dulunya. Dan orang tua tuh pengen udahlah Kamu aja. saya aja sendiri biar enak katanya, mau besar mau kecil tapi sendiri biar nggak ada jadi jelek Betul, sama keluarga betul. gitu ya. Nah akhirnya udah aja, namanya PNS ya, orang tua pasti SK-nya dikebagi gitu ya. Cara cepat disekolahin udahlah katanya. SK-nya yang digadekan. Iya. Udahlah beresin katanya. Saya ngobrol aja sama saudara. Ngobrol akhirnya yuk inilah kata saya tuh, udah saya pengen jalan sendiri aja, gimana dengan Asbul sekarang kata saya tuh. Saya bayar uang sekian. Akhirnya dia ya sok nggak apa-apa. Ya akhirnya orang tua aja ngainin SK gitu ya, nyekolahin SK. Akhirnya jadi hutang pertama. Itu hutang pertama saya. Walaupun di awal saya nggak pernah mau gitu ya. Paham. Awalnya mah udahlah, jangan nanti aja gitu ya.
karena ya udahlah itu keinginan orang tua juga gitu ya, biar enak juga, udah aja. Nah pas gitu tuh 100 juta ada lebih yalah kurang lebih. segituan lah. Lumayan dong. Kan Lumayan bisa lah pada ngeganggu saat cash flow dong. pada saat itu Asbul belum terlalu Iya, gimana. iya, paham. 100 juta tuh ya. Gede loh, lumayan. Iyalah, Apa lumayan belum gitu. kalau bunganya. Bunganya. Wah, pokoknya rudat lah, jangan itu mau jadi- lah. tuh. Minjem ke bank mah aslinya. Jangan lah. Udah ngerasain nggak? Udah ngerasain gitu ya. Separah apa sih setelah itu? Waktu itu tuh udah di Udah Cicil. dikasih uangnya. Ah. Cicilan per bulan berapa? cicilan per bulan tuh Kurang lebih lah, 3 kurang lebih. jutaan lah. Oke, 3 jutaan gitu. Selama berapa tahun? 5 5 tahun, oke, tahun. oke. Udah berjalan cukup lama waktu itu tuh ya. Udah bayar terus, bayar terus. Pas saya mau ngelunasin tetap bahkan kayaknya lebih deh. Hah? Pas mau dilunasin? Ada penalti. Jadi ada penalti katanya. Waduh kata saya tuh. Tapi bismillah lah karena saya diniatin untuk bener-bener gak pengen ngeri Jangan-jangan jadi bayaran selama ini tuh cuman bunganya aja berarti. Nah, kayak gitu. Ternyata bunganya aja yang selama ini dibayarin tuh gitu ya. Perasaan udah banyak. Saya kok nggak turun-turun Nggak gitu. turun-turun. Apalagi kena penalti karena Iya. mau dikasih. Wah udah aja, janganlah, jangan pengen minjem ke bank mah. Iya, Udah iya. maksimalin yang ada aja lah, gitu. Saya ingin banyak lagi cerita tentang gimana kisah Akang sampai akhirnya memilih Teteh di sesi kedua. Oke. Ya, masih di Setia Talks bersama saya Setia Furqan Holly dan Kang Sena juga Tefani. Ya, sekarang sudah komplit, ada anak pertama beliau. Siapa namanya? Siapa namanya? Ya, ini luar biasa anaknya. Kalau saya bilang, kok kayak Rafathar ini wajahnya, cakep banget ya. Nah, teman-teman semua, ini kita sekarang mau ngomongin lebih ke couple-nya nih gitu ya. Gimana Teteh tadi dengan ujian yang berat ya, pulang dari umroh akhirnya memutuskan untuk nikah gitu. Katanya ada ujian-ujian gitu. Teh, apa sih ujiannya? Aku nggak tahu. Gimana dari orang tua Teteh. Boleh, ini tell the truth loh, ngomongin kebenaran. Silakan Teh Fani. Sebenarnya kalau untuk ujian dari orang tua sih alhamdulillah nggak ada ya. Dari orang tua saya, dari orang tua suami alhamdulillah dari waktu itu zaman pacaran mendukung. Apalagi mungkin ngelihat saya dan suami tuh saling support. Iya. Jadi dulu saya di dunia entertain, disupport. Dunia entertain disupport. Sekarang saat itu suami buat brand disupport juga, jadi kita memang saling support gitu. Ujiannya ya biasalah. Ujian pacaran. Ujian hubungan. pacaran biasa aja gitu. Ada berantem. Teteh tahu dia separah itu dulu. Tahu. Tahu banget. Hebat. Iya makanya Itu dia kenapa hebat. saya milih dia karena dia Nggak semua orang sekuat iya, dia. mencintai segala kelebihan dan kekurangan saya. Gitu Dengar tuh. sobat Setia tuh, nggak mudah loh. Gitu. Kadang orang tuh kan carinya ya kalau udah sukses jadi asbul lah, udah punya mobil lah, udah punya rumah lah. Ini mah dari nol bahkan minus. Iya. Bahkan minus kan dengan ujian tadi Iya. kan harus ratusan juta, ada hutang dan yang lain gitu. Teteh ngelihat sosok Kang Sena ini gimana sih dulu? Sebelumnya sih mungkin ini bisa jadi semoga bisa jadi Inspirasi. ya Ya, buat ya. sahabat setia di rumah, terutama untuk para perempuan di sana. Jadi memang untuk Fani pribadi dari zaman pacaran pun Fani sudah melihat sih sisi positif yang lebih banyak daripada negatifnya. Oke lah bisa dibilang negatifnya itu anak muda banget, wajar lah gitu ya Kang. Kalau untuk di satu sisi positifnya itu yang Fani lihat dia tuh bertanggung jawab. Oke. Dari dulu ya? Dari dulu. Contohnya itu dari zaman kuliah. Kalau saatnya main, dia main. Oh. Tapi kalau di saatnya dia kuliah, dia tanggung jawab. Kuliah jam 6:30, kita kan di Unisba tuh. Iya. Dia tetap sama-sama masuk. Unisba juga. Iya, Sejurusan. Iya. Oh. Satu jurusan. Dia Iya, tetap terus dan yang kedua yang Fani lihat itu dari sikap dia kepada orang tuanya. Jadi dari zaman pacaran juga Fani udah lihat sih kalau dia Kenapa sih? Nah, Kang nih? sama orang tuanya tuh Taat gitu. Patuh. sayang, jadi care. iya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang juga luar biasa deh. Ya itulah.
Tuh, Sisi dengar positif. ini penting sekali ya teman-teman. Jadi artinya bukan cuman karena cinta ya, tapi ada sisi yang lain. Yang pertama tadi tanggung jawab, tuh cowok tuh harus tanggung jawab gitu ya. Yang keduanya laki-laki itu tadi dilihat dari bagaimana perlakuannya pada orang tuanya gitu ya. Betul. Akang sendiri ngelihat Teteh, kenapa sih milih dia? Kan masih banyak cewek yang lain. Ya itu- Anak kan di dunia kayak gitu kan banyak lah Iya, namanya. emang banyak gitu ya Iya. cewek itu. Tapi kalau cewek yang kayak istri saya ini mungkin Jarang. gak akan saya nemuin lagi lah di dunia. Emang dulu tuh kan sampai konsul sama orang tua tuh, aduh capek gitu ya kayak gini terus, dan ya minta dipilihin maksudnya sama orang tua juga gitu ya. So kayak gimana dan siapa gitu lah. Akhirnya kata orang tua tuh udah ya Fanny gitu, yang terbaik gitu ya. Kasarnya dia Sebelumnya udah teruji. pernah nggak ada Teteh atau Akang pernah ke yang lain dulu gitu? Selama 5 tahun itu? Nggak ada, udah karena putus misalnya. Gue juga bisa misalnya. Kita pacaran hampir 7 tahun ya Pi ya. Wow. Tapi kalau putus nggak pernah lama, paling lama 11 hari gitu dan Oh iya. bentar-bentar. Ya kalau dia mungkin sambil searching. Nanti kalau saya stay on the track. Dan itu yang makanya saya milih. Setia banget Anda. Iya, luar 7 biasa. tahun loh. Zaman sekarang gitu kan ya. Iya, Cewek yang bisa setia gitu ya. Jadi mau ini enggak? Jarang Nih, banget. nih. Oh, sepeda. Oh, sepeda nih. Mau? Sepeda. Boleh nih. Jadi memang penting banget ya kita memilih calon itu nggak ngasal ya Teh ya. Harus lihat track recordnya juga gitu ya. Tapi katanya tadi ada trouble. Ayo jujur apa masalahnya sampai tadi kan udah niat nih nikah. Tapi nggak jadi. Apa karena orang tua kah? Atau karena ada masalah yang lain? Bisa dibilang dari ada orang ketiga sih. Orang Pas mau ketiga. nikah. Iya, dari sebelum lah. Sebelum malah setelah ada permasalahan itu muncul keinginan untuk ya udah kalau mau serius nikah aja, mungkin karena pacaran terlalu lama gitu ya, jadi kayak di jalan yang salah juga, makanya meskipun lama, meskipun setia setelah melakukan yang terbaik, tapi karena di jalan yang nggak benar mungkin jadi akhirnya nggak bahagia ya Pi. Iya. Kasihan juga gitu kan. Dia aduh disakitin terus gitu ya. Akhirnya udahlah. Iya. Saya tanggung jawab gitu ya, jadi lelaki sejati lah gitu. Lelaki sejati itu menikahi ya. Nah, dengerin tuh kata Kang Sena, lelaki sejati itu menikahi bukan memacari. Ya. 7 tahun tuh terlalu lama dan wasting time banget. Iya. Kalau kita udah memahaminya, sebenarnya kalau udah yakin, Teteh udah lihat, oh ternyata udah nih jodoh gua nih. Sebenarnya saya juga nyesel ya, kenapa nggak dari dulu nikah gitu. Nggak harus gini-ginian sebenarnya. Nggak ribet sebenarnya gitu ya. Benar-benar. Dan- Apa sih emang dulu kenapa sih? Nggak, ini aku suka melihat otaknya cowok gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membuat cowok tuh udah pacaran terus kelamaan gitu? Ya. Nyari-nyari yang lain atau Dia salah satunya mungkin itu ingin main-main dulu? ingin main-main Nggak gitu mau ya. terikat? Iya, kayak Atau gitu. ngumpulin duit dulu? Ya itu juga ada gitu ya, karena kan kalau orang-orang mikirnya nikah itu harus punya mobil lah, punya rumah lah. Iya. Padahal nggak mesti kayak gitu Bener, gitu kan. Dulu bener. pas mau nikah juga kita kan belum punya rumah gitu ya. Ternyata pas udah nikah gak lama alhamdulillah alokasi Masya Allah rumah ya. gitu ya. Bener. Itu rezekinya nikah Iya, tuh. rezekinya Coba nikah. dari dulu udah punya rumah, Nah. udah punya mobil, udah punya, iya kan? Iya. Benar. Dan bisnis Asbul sendiri Meroket naiknya luar biasa tuh ketika setelah sudah nikah. Setelah nikah kita Kerasa ya, Kang? kita punya toko, Masya Allah. pengen ini pengen itu, alhamdulillah alokasi gitu ya. Wah, Benar luar ya. biasa. Berarti itu ada rezekinya menikah tuh benar-benar Ya, keuji, benar. kebukti ya. Terbukti itu. Apalagi ada rezeki anak di situ. Punya anak nambah lagi rezeki, Masya Allah. nambah lagi anak. Kerasa ya, Kang, ya? Kerasa, Kerasa banget banget ya. alhamdulillah. Teteh, awal-awal nikah kan 7 tahun udah kenal gitu. Itu biasanya apa? Ya udah deh, udah kenal, udah aman gitu. Atau tetap masih ada ujian sih Teh? Awal-awal nikah, pernikahan. Kan beda dong. Pacar sama nikah kayaknya beda deh. Alhamdulillah sih waktu itu ya pacaran lama tapi sering berantem gitu ya Pi ya. Setelah nikah karena mungkin udah tahu satu sama Sifat. lain, apalagi sekarang ditambah ilmu gitu ya, kita belajar sama-sama berusaha untuk melakukannya karena Allah gitu ya. Jadi kayak alhamdulillah sih jarang berantem malah.
Teteh mutusin hijrah apa memang ketika beliau sudah hijrah atau sama-sama hijrah atau gimana sih Teh? Sampai pakai kerudung hijrah kan berat loh. Orang cantik lu model cantik lu malah nikah lu nggak bisa kemana-mana pakai kerudung. Kan mungkin ada di luaran sana yang ngomong kayak gitu. Ada nggak sih perasaan itu? Yang membuat bisa sih pertama ilmu mungkin ya. Jadi awalnya cari-cari dulu, kebetulan waktu itu juga bareng sama suami, dulu statusnya masih pacar, datang ke kajian-kajian, itu membuat rasa oh iya ya salah dikit demi sedikit, akhirnya terus mungkin karena suami juga yang luar biasa membimbing sih, Fani bisa gini mungkin sama suami, kalau tanpa suami kayaknya agak susah. Kok Teteh percaya banget sih sama suami? Kan di luaran sana Teh, gue model, gue cantik, lu kenapa sih harus atur-atur gue? Gue juga punya kehidupan. Kan banyak loh Teh ini di luar sana ya. Karena ujian, kata istri saya, ujian wanita merasa cantik, dia tuh bisa clash loh. Dan dia merasa gue udah bisa, ya dalam tanda kutip, banyak orang yang butuh gue kok. Lu kenapa sih harus ngatur-ngatur gue? Gue harus pakai kerudungan, panas tahu gini-gini gitu ya. Di titik mana Teteh? Ya udah samina wa ta'na deh. Kalau untuk Fani pribadi sih Kang, ya itulah mungkin peran sebagai suami, jadi mungkin sahabat setia di sana. Kalau misalkan jadi suami itu harus bisa mendidik istri, jadi istri itu bisa tuh dengan dijelaskan, dikasih tahu, meskipun diskusi ya, komunikasi ya. Iya, jadi itulah yang akhirnya bisa ngebuat gitu ya. Jadi dikasih nafkah ilmu. Dengerin tuh, bukan cuma duit, nafkah tuh. Betul. Ya kan, kadang ini pokoknya namanya istri mah mau sepedahan, kasih aja kartu debit unlimited. Passwordnya yang kita nggak kasih tahu. Salah juga gitu. Nggak gitu juga ya, ternyata ada nafkah lain, yaitu salah satunya ilmu. Dan itu yang penting, seorang suami itu harus ngebimbing istri gitu. Akang sendiri kan baru hijrah. Kenapa ada titik Akang di mana ya saya harus nih ngedidik istri nih gitu-gitu gimana? Karena dulu komitmen gitu ya, dan waktu pacaran juga sama istri. Kalau lagi pacaran saya nggak bisa setia gitu ya, tapi kalau udah nikah saya setia gitu. Jadi megang komitmen itu gitu ya. Dan pas udah nikah benar-benar maksudnya udahlah, ini pilihan hidup saya gitu ya. Dan nikah itu kan tanggung jawab sama istrinya dunia akhirat gitu ya. Benar. Saya juga terus di-upgrade ilmunya gitu ya. Sama-sama di-upgrade ilmunya. Dan ngobrol, ketemu, maksudnya ikut taklim, pulang ke rumah, sharing sama istri gitu ya. Dipraktekin sama saya, dicontohin. Karena yang paling utama itu dengan mencontohkan gitu. Kang, pindah hijrah nih Teteh sama Kang ini, aku lebih ke titik hijrahnya sih. Kan gak mudah Kang. Biasanya kita minum misalnya, terus kita gak minum lagi. Biasanya kita ada di lingkungan teman-teman yang wah udah friend banget misalnya gitu. Terus kayak ada kehampaan, aduh kenapa gua nggak di situ lagi gitu. Atau ada teman-teman, lu gimana nih? Gua asbu hancur loh kalau lu nggak legaul lagi sama gua. Itu pernah nggak sih ada dorongan-dorongan berat seperti itu dalam hijrah? Sempet sih ada ketakutan gitu ya. Gimana nih kalau saya udah nggak berhubungan lagi sama teman-teman saya yang emang selama ini support Asbul, walaupun kasarnya dia masih di dunianya gitu ya. Ternyata yang bikin kita maju tuh bukan manusia tapi Allah gitu ya. Merinding saya. Dan yang bikin saya tenang, yang bikin saya santai itu ketika saya yakin keberhasilan kita tuh yang menentukan Allah, bukan manusia. Jadi kita ketika ikhtiar aja. Ketika kita tidak bergantung lagi sama manusia, ya udah gitu. Kita mah toh justru rezeki aman-aman aja. Alhamdulillah gitu. Ya. Bahkan malah lebih lancar gitu ya ketika kita meninggalkan kebatilan gitu ya. Kemaksiatan dosa. Kita tinggalkan gitu ya. Ya justru dunia yang datang dengan sendirinya gitu ya. Menarik. Bisnis lebih lancar gitu. Kalau dengan logika mungkin aduh ini gimana nih gitu ya. Promosi jadi nggak jalan jadi gitu ya, gimana gini gitu. Tapi ternyata setelah dijalani, ketika mencoba benar-benar meninggalkan apa yang Allah larang gitu ya, justru
bisnis malah lebih lancar gitu ya. Paham. Promosi malah lebih mudah gitu ya. Teteh dulu kan sebelum nikah sama beliau apa sih kegiatan beliau Teteh selain jadi model? MC. MC. Event-event. Oke. Event-event. Itu juga saat itu tuh karir lagi di atas-atasnya. Sedang di sih. puncak-puncaknya. Itu Dia sih Masya main Allah sinetron juga. Seriously? Iklan juga. Iya Teh. MC ke Berat dong, berat. Indonesia Oh, berat udah banget. Oh, ke Indonesia ini bukan cuma Bandung nih. Bahkan Enggak. keluar negeri, MC keluar ke negeri. Hong Kong. Tuh berat banget gitu. Serius? Iya. Anda nilai tawarnya sedang tinggi-tingginya, Bu. Iya. Terus gimana itu bisa berubah itu kan gimana sih? Percaya sih. Percaya. Apa Teteh juga ada di titik hampa waktu itu atau Iya, nangis tiap hari. Sampai pernah ada di nangis gara-gara dia? karena nggak boleh kerja Oleh siapa? sama suami. Jadi Setelah nikah. Iya. Sorry, oke. Setelah nikah, jadi memang nggak boleh kerja. Di situ nangis tiap hari karena terbiasa berkegiatan ya. Iya. Apalagi kerjanya itu kan entertain, jadi jalan-jalan, main gitu kan. Sekarang bener-bener harus diem di rumah Wow, itu yang nggak mudah. Itu tiap yang nggak mudah. hari. Tapi akhirnya bisa Bisa. menghayati, menikmati perannya, dan itu walaupun nggak mudah ujian Nggak di mudah, sana. ya. Lu Van di mana Van? Iya. Lu sayang banget orang-orang pada mau lu nolakin Iya, gitu pasti kan? iya. Job lu tuh di luar negeri apa gitu. Tapi seorang suami harus ada sesi lanjut ini. Oke, saya minta permainan. Mohon dipegang. Oke. Saya ada di sebelah kiri, kanannya dia. Oke, bagus. Diginiin dulu. Oke, nanti tinggal gini. Gini. Iya. Oke. Kalau Akang atau Teteh bilang, siapa sih yang paling ini? Dia. Ya udah, berarti kanan. Kalau saya ini. Oke, kita buat permainannya biar lebih asik. Oke. Siap. Turunin dulu. Siapa orang yang paling baperan? Iya bener wajar. Wanita dong. Oke. Yang paling banyak ngomong. Oh iya bener, wanita. Oke. Yang mudah memaafkan. Iya bener. Oke, turunkan. Yang paling tanggung jawab. Oh iya bener. Yang masih suka, kalau ada masalah tuh masih suka ngomong sama orang tua. Nggak ada. Nggak Oke, bagus. Yang masih keinget mantan. Nggak ada. Kan mantannya kamu ya. Oh iya Iya. benar. Oke. Yang masih suka. Oke, enggak. Yang masih suka banyak kumpul sama teman-teman lamanya. Oh iya, betul. Oke, turunkan lagi. Yang paling sering shopping. Iya benar ya. Bukan Anda ya, Anda model tapi dia yang shopping ya. Karena itu untuk riset Bu, riset. Ya turunkan lagi. Shopping Oke. juga sih, tapi kebutuhan rumah. Iya benar. Saya kebutuhan perusahaan. Iya, jadi benar. sama-sama. Nggak ada masalah. Nggak ada. Yang paling terbuka kalau ada masalah. Yang paling terbuka. Jangan lihat kan. Kalau merasa saya misalnya, oke, siap. Turunkan lagi. Yang paling percaya sama pasangannya. Iya, nggak usah lihat kanan kiri. Dua-duanya sih. Iya, kayaknya. boleh dua-duanya, berarti dua-duanya Oh, dong. Iya, oke. Siap. Oke. Yang paling deket sama orang tua. Oke, turunkan. Yang paling visioner ke depan. Oke. Yang paling khawatiran. Iya. Ngerem ya. Yang paling boros. Iya. Anda yang beli tapi dia yang boros. Nanti kita harus confirm. Iya bagus, tapi benar. Tapi benar. Iya. Oke. Yang paling bisa manage uang. Oh iya. Oke. Terakhir, yang paling
susah dibangunin. Iya benar. Itulah. Dan Anda semua ini benar semua loh. Hampir semuanya benar 90%. Berarti udah kenal banget. Karena jujur kita itu adanya gitu ya. Iya udah kenal banget gitu. Kan baru 3 tahun tapi udah kenal banget gitu. Udah kenal banget. Kang Teh, di sesi-sesi akhir perjumpaan kita nih, apa sih yang paling berat setelah 3 tahun pernikahan? Kata gini, 5 tahun pernikahan tuh katanya kritis. Ada nggak sih? Misalnya ada yang diuji dengan wanita idaman lain, pria idaman lain. Ada juga yang diuji dengan ekonomi. Ada yang diuji dengan orang tua atau mertua. Kalau Akang Teteh atau dengan anak misalnya gitu. Teteh Akang kira-kira ujiannya 5 tahun pertama pernikahan nih atau alhamdulillah lancar-lancar aja? Alhamdulillah sih Alhamdulillah sih. kalau kita ya lancar gitu ya. Karena itu Justru sih beratnya sebelum ya? Iya, Sebelum nikah. sebelum nikah justru yang berat. Setelah nikah Sekarang udah banyak kesadaran. terus di-upgrade ilmunya dan Tuh di upgrade ilmu berkali-kali bilangnya upgrade ilmunya, upgrade ilmu itu penting ya kan? ya Karena penting itu banget. kunci banget sih Kang. Kalau menurut Fania, kita melakukan segala sesuatu kalau Tanpa tanpa ilmu. ilmu berat. Ada yang rutin memang suka di iniin Akang Teteh? Suka sih. Saya ada Seminggu berapa kali atau belajar apa gitu biar teman-teman jadi inspirasi nih buat keluarga muda nih. kalau yang rutinnya seminggu 2 kali. Apa itu Kang? Kajian tahsin Tahsin, sama pegawai semua gitu ya, sama keluarga belajar juga. Quran, belajar Quran Ya. tahsin untuk membaguskan bacaan Quran. Terus ada yang khusus kapal Yang juga. kita setiap hari Minggu. Oh khusus buat Akang Teteh. Kapal berdua gitu. Setiap hari Minggu. Dan- Ngedatangin Ustadz. Iya, ke rumah. datang. Oke. Dan selebihnya saya hampir tiap hari malah mungkin banyak berkumpul sama orang-orang soleh. Jadi ngopi itu nggak cuman Dulu sekedar ngopi di tempat yang gak benar, Iya. sekarang ngopi sama ustadz-ustadz. Iya, ngopi sama sama orang-orang yang ustadz-ustadz. baik. Alhamdulillah, termasuk ditemuin sama Kang Furkon juga Ya, kan. ini deh temennya Ustadz Evi, temennya banyak nih temennya banyak banget. Nggak apa-apa namanya. Jadi luar biasa nih ya. Ini menurut saya menjadi teladan keluarga yang memang sama-sama belajar hijrah bareng. Iya. Hijrah bareng. Mungkin dulu punya masa lalu dua-duanya, tapi di titik sadar bahwa dia mau berubah, masya Allah akhirnya Allah mudahkan. Kang Teh, tolong dong closing statement. Akang buat ini, nanti Teteh juga buat ini, buat para mungkin yang baru hijrah atau juga yang baru menikah. Silakan Kang Oke, Sena. buat teman-teman sahabat setia, yang pertama buat kalian yang mempunyai masa lalu yang buruk, kalian berhak mempunyai masa depan yang baik. Jadi jangan pernah putus asa dan terus memperbaiki diri itu. Terus pesan buat pengusaha, buat kalian para startup atau Iya. kalian yang mau jadi pengusaha ya, modal itu bukan melulu tentang uang, tapi kesempurnaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki itu modal yang sangat utama gitu. Potensi yang harus dikerahkan. Jadi ketika kita mau berhasil, ketika kita mau sukses, luaskan niat, insya Allah Allah akan beri semuanya yang kita butuhkan gitu. Luar biasa Kang Sena. Teh Fani, silakan buat sahabat setia. Mungkin mau nambahin aja, kalau misalkan untuk pasutri yang ada di rumah, ketika kita sudah berumah tangga, usahakan melakukan segala sesuatunya karena Allah. Untuk aplikasinya, percaya, support aja. Kita Percaya, support aja. Penting banget. selama itu masih di jalan Koridor yang yang baik, ya udah kita doain aja semoga pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wow, ini kita sudah ada di titik perjumpaan, sudah azan juga. Saya tutup dengan satu quotes juga. Sahabat sekalian, tidak semua orang mencari jodoh yang ideal. Banyak di antara kita tuh mencari kesempurnaan pasangan sehingga kita lelah. Padahal sebenarnya kita bukan untuk mencari pasangan yang sempurna, tapi jadilah penyempurna bagi pasangan hidup kita. Saya Stefan Khalid bersama Kang Sena dan Tefani. Makasih semuanya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.